Kita berada di Mbah Aris Kertoleksono dan Mbah Royo Ayu Radipah. Ya, Radipah. Sejarah Babat Alas Pamotan David. Iya. Untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan saksi sejarah dari keturunan Mbah Aris Kertoleksono dengan Bapak Sinten? Ya, Rida. Mbah Rida. Monggo diceritakan masalah silsilah dan juga perjuangannya Mbah Aris Kertoleksono. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Assalamualaikum. Saya sedikit cerita sejarah Mbah Aris Kertoleksono beserta istri Mbah Roro Ayu Radipah. Jadi sejarah pertama kali itu pada zaman Pangeran Diponegoro. Oh iya. Jadi sekitar tahun 1830 sampai 1917. Jadi pada waktu zaman Belanda itu karena istilahnya Pangeran Diponegoro sudah mulai dikejar sama Belanda, akhirnya pasukan dan kerabat-kerabatnya itu lari ke timur. Nah, insya Allah Mbah Aris Kertoleksono ini adalah senopati dari Mbah Aris Pangeran Diponegoro. Dengan Mbak Sudono di Romi. Nah, itu masih kerabat. Kerabat. Nah, jadi dengan Mbak Imam Sudono itu masih kerabat juga. Sama saya kemarin ke Basogol, Kalau Mbak Sogol itu masih santri. di bawahnya. Oh Iya. iya. Jadi iya, itu ya hampir setarap gitu. Jadi hampir sepasukan gitu loh. Itu. Berarti memang para pembabat alas yang ada di Kabupaten Malang rata-rata murid dari Pangeran Diponegoro. Bukan murid itu, jadi termasuk Keluarga, pasukan. pasukan. Iya, pasukan. Pasukan. Bukan muridnya, pasukannya, kerabatnya. Nah, jadi kebanyakan lari ke timur, termasuk juga di Mbah Soko, termasuk di Mbah Pate, Mbah Jakupati, terus masuk Mbah Gimbal. Itu semuanya. Mbah Gimbal Wajah. Iya, itu semuanya satu kerabat. Kebetulan Mbah Aris itu termasuk koordinatornya, gitu loh, termasuk ya yang dipercaya, termasuk komandannya. Jadi insya Allah yang menguasai yang dipercaya Malang ini termasuk Ki Ageng Grebek. Oh, Ki Ageng Grebek Malang. Jadi ya insya Allah ini kalau menurut cerita saya pernah mendengar Ki Ageng Grebek, terus Eyang Aris Kertoleksono sama Eyang Mangkujati. Itu yang babat pertama Malang. Nah, akhirnya Mbah Aris ini ke Pamotan, buka di Pamotan, terus Mangkujati di Pakis, Ki Ageng Grebek ada di Malang. Nah, terus akhirnya lari dari barat ke timur sampai daerah perbatasan Lumajang. Nah, akhirnya dari ini dibuka, ini kok kurang nyaman, akhirnya kembali Pamotan lagi, buka di Pamotan. Kebetulan di sini sudah ada desa, tapi belum ada pemerintahan. Nah, yang babat pertama kali itu namanya Ki Ranu Suromenggolo. Nah, punya putra namanya Mbah Roro Ayu Radipah. Itu punya putra satu namanya Mbah Joyo. Itu akhirnya Mbah Aris itu nikah dengan Mbah Daripah, ini putranya Ki Ranu Suromenggolo. Akhirnya di Pamotan ini membentuk pemerintahan desa. Jadi yang pertama kali membentuk pemerintahan desa mengatur di Pamotan ini, gitu loh. Jadi termasuk pada zaman Belanda itu satu-satunya tokoh Indonesia yang bisa masuk di pemerintahan Belanda cuman Eyang Aris Kertoleksono ini. Dia juga istilahnya makanya dikasih julukan Aris Kertoleksono Government. Cuman itu tandanya itu dulu pernah ditemukan warga sini, tapi tidak dikasihkan ke saya, terus nggak tahu kemana, itu nggak diserahkan ke saya. Jadi bulat kalau sekarang itu tanda Garuda. Nah, itu dulu ada Aris Kertoleksono Government. Nah, makanya ada putranya yang bisa namanya Abdul Karim Kertosastro ini yang
dulu pegang pabrik Margosuko yang menguasai kopi di Indonesia. Nah, itu. Jadi waktu itu pernah jaya. Jadi kalau kopi Indonesia itu nanti turunnya Jawa Timur Malang, Malang ke Dampit. Nah, itu. Iya, Dampit terkenal kopinya. Kopinya itu. Sanatnya nyambung. Almadano. Oke. Di situ. Iya. Almadanom. Rokoknya Kopinya kopi lanang. oh iya kopi lanang. Itu pada waktu zaman Terus dulu. untuk mengenang Mbah Aris Kertolaksono selama ini apa? Kegiatan-kegiatan ritual atau apa yang Ini tamu saya itu juga adanya dari Jogja, dari Banten, terus dari Solo, dari Banyuwangi. Ya ke sini ritual, ada yang 3 hari, ada 4 hari, ada yang 2 hari. Nah, cuman ini saya kan membenahi sedikit-sedikit ini Mas Yan. Jadi ini jalan juga belum selesai, kita juga saya sudah bikin proposal yang kedua ini kemarin juga sudah izin ke kepala desa, cuman ini belum jalan. Rencana saya juga nanti ke kabupaten. kalau dari pihak desa sendiri apa Dari ada? pihak desa ini karena saya kemarin tanya sama Pak Sekdesnya, ini tadi juga ngomong sama kepala duduknya karena ini tanah ini statusnya cuma tanah pribadi. Jadi pertama itu sejarahnya ini wakaf, makanya dikatakan wakaf. Itu dulu dari Mbah Boyo dirawat oleh Mbah Haji Saleh. Jadi putranya Mbah Aris Kertolaksono itu lurah di sini. Nah, akhirnya punya putra diserahkan ke Bapak Dasuki. Nah, Bapak Dasuki diserahkan ke adiknya namanya Bapak Anwar. Nah, nggak tahu sekarang kok jadi namanya Pak Anwar. Nah, itu padahal dulu pesennya Mbak itu wakaf, siapa yang merawat anak cucunya ini. Nah, ini tanah kanan kiri ini buat merawat makom. Tugas dari Itu. penyuluh agama Kecamatan Dampit Itu. luruskan wakaf ini, Nah. ditelusuri. Cuman wakaf ini nggak boleh dijual, Iya. nggak boleh dipasarkan untuk anak cucunya yang bisa merawat makam ini. Itu loh. Nanti kan itu biasanya ada di letter C Itu. di desa itu. Makanya itu. Soalnya itu kasihan yang sudah meninggal. Nah, makanya. Ketika sudah diwakafkan tapi tidak terurus Ya. dan diambil alih Kalau perorangan. dulu itu kan wakafnya itu atas nama saya wakafkan, siapa-siapa yang merawat makam ini nanti hasilnya kanan kiri untuk merawat makom. Nah itu karena sudah dirawat sama Pak D saya, terus akhirnya diserahkan ke Pak D yang kecil. Nggak tahu kok namanya Jadi. Pak D saya. Pada waktu dulu kan nggak ada nama, Iya. gitu loh. Cuman lesan. Nah, itu cerita dari orang tua saya, gitu loh. Nah, itu di sananya. Nah makanya saya ini kepingin jasanya bukan untuk keluarga saya aja, tapi ini untuk desa. Jadi maksudnya Mbak Aris ini juga jasanya untuk Desa. satu desa, warga desa Pamotan semuanya. Makanya kalau bisa itu kita benahi yang bagus. Nanti kita adakan acara apa tiap tahun call. Iya. Itu kita bersama desa. Biasanya Gitu. kan di yang lain Iya. sesuai dengan ini Mbak Aris ini, Iya. di yang lain itu biasanya suro. Nah, makanya Saya itu. ke Bagimbal, ke Soko. Iya. Kalau saya ini keluarga ya sekitar ada 100 orang itu anak cucu saya yang saya mulai awal. Jadi di sana itu saya bikin tikar di sana, kita istighosah, terus tahlil sama yasinan. Itu biasanya jam 7 malam. Nah, itu. Andai kata dari penyuluh ini ada kegiatan di sini malam setiap Jumat pagi atau Jumat Legi, hataman enggak apa-apa ya? Siap, saya mendukung sekali itu karena saya berterima kasih sekali karena apa? Itu mendoakan leluhur saya. Betul Nah ya. itu loh, karena kita itu kan habis mendoakan kan minta syafaatnya. Nah Iya. itu loh. Itu. Jadi kalau bisa ini nanti dukungan dari Kementerian Agama Iya. itu tolong saya dibantu gitu. Jadi mengembalikan meluruskan ini gitu loh. Kalau memang istilahnya dijadikan dipegang oleh Dinas Pariwisata saya kurang setuju. Jadi tetap dikelola oleh keluarga tapi saya Iya. dibantu. Karena pesannya Mbak itu untuk anak cucu, bukan keluar. Karena Mbak saya dulu kan juga kepala desa, makanya nggak diserahkan ke desa. Ini supaya anak cucunya ini mengenang jasanya Mbaknya, tapi kalau sudah jalan untuk semuanya gitu loh, bukan untuk pribadi dalam artian keluarga, tapi untuk semuanya gitu loh. Itu keinginan saya begitu. Oke. Kan saya kan Pak, sedikit banyak saya dikatakan katanya sarjana kuburan. Nah, sarkup karena saya itu suka ke makam-makam. Oh gitu. Iya, Iya. teman-teman yang di
makan-makanan banyak istilahnya juru kunci. Nah itu. Iya, Nah, itu. iya Hizbut-Tahrir Indonesia. Nah itu. Ya, terima kasih Bapak atas keterangannya dan juga teman-teman penyuluh Kecamatan Dampit. Ini panjenengan semua dapat amanah ya. Setidaknya ada kegiatan yang dipandu oleh penyuluh, apa hataman sebulan sekali atau satu semester silakan di sini. Ya, nanti bisa Ini. kontak saya. Iya. Nanti saya Sambil minta sambil minta ingat-ingat nomor HP-nya jasa siapa, beliau. nanti. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak ya Makanya dari kan Tamatilas kami istilahnya ini. supaya selaras lagi. Betul. Ya, lebih lurus lagi. Jadi jasanya leluhur kita itu kita hargai. Betul. Bukan kita minta